Malam itu, di dalam kamar yang seharusnya hanya milik Rina, suaminya, Reza, tengah tenggelam dalam dosa yang tak terampuni. Tubuh Laila bergetar di bawah pengaruh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan sekadar nafsu, tapi itu kegelapan yang tak bisa ia lawan. Gadis itu tidak sepenuhnya sadar, tidak sepenuhnya mengerti mengapa tubuhnya begitu haus akan sentuhan kakak iparnya sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berteriak, memohon agar semua ini dihentikan. Namun, Reza sudah keterlaluan. Guna-guna yang ia tebarkan dalam darah Laila telah bekerja sempurna. Setelah merenggut kendali tubuh itu, membuatnya Laila menyerah dalam pelukan terlarangnya. Di kamar sebelah, Rina terlelap tanpa tahu bahwa suaminya bukan lagi pria yang ia cintai, melainkan seorang pemuja nafsu yang telah merenggut tubuh adik kandungnya sendiri. Selamat datang di Story Night, tempat di mana kisah yang tak boleh diceritakan diungkap. Semoga yang menonton dan subscribe sehat dan sukses selalu. Amin. Malam itu angin berembus lirih di sela-sela celah jendela rumah Reza. Ia duduk di teras menghisap rokoknya dengan santai, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Udara malam terasa dingin, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa lebih membakar daripada api. Pikiran Reza berkecamuk, bercampur dengan keinginan daun yang berguguran di halaman. Di dalam rumah, sang istri, Rina tengah tertidur pulas, sementara suara piring beradu di dapur, menandakan bahwa adiknya Laila masih terjaga. Sejak 6 bulan lalu, Laila tinggal bersama mereka karena pekerjaannya yang baru di kota ini. Rina sebagai kakak yang penuh perhatian, dengan senang hati menampung adiknya di rumah mereka. Awalnya kehadiran Laila tidak mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Gadis itu ceria, sederhana, dan tidak banyak tuntutan. Namun seiring berjalannya waktu, Reza mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Ia terlalu sering memperhatikan Laila. Cara gadis itu tersenyum, caranya menyisir rambut, bahkan aroma tubuhnya yang samar tercium setiap kali melewati lorong rumah. Setidaknya, itulah yang selalu ia yakini. Namun entah kenapa, pesona Laila terasa berbeda. Ia tidak bisa menghindari perasaan itu. Setiap malam, saat Rina sudah tertidur, ia seringkali duduk di teras hanya untuk mendengar suara langkah Laila di dapur, membayangkan wajahnya yang lembut, dan membiarkan pikirannya berkelana ke arah yang seharusnya tidak ia pikirkan. Hingga suatu malam, setelah berulang kali berusaha melawan gejolak batinnya, Reza membuat keputusan yang kelak akan menghancurkan segalanya. Ia mengunjungi seseorang yang dikenal dapat membantu dalam urusan seperti ini. Seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Tempat tinggalnya berada di ujung desa, jauh dari pemukiman, dikelilingi pohon-pohon rimbun yang menciptakan suasana mencekam. Reza harus menunggu hingga tengah malam untuk bertemu dengannya. Di dalam gubuk remang-remang itu, bau dupa bercampur dengan aroma bunga melati memenuhi udara. Dukun itu pria berusia sekitar 60-an, dengan sorot mata tajam dan suara serak, duduk bersila di atas tikar anyaman. Ia menatap Reza lama sebelum akhirnya berbicara. "Kau ingin jantung atau tubuhnya?" tanyanya dengan suara berat. Reza menelan ludah, merasakan tenggorokannya mengering. Ia tahu bahwa pertanyaan itu lebih dalam daripada yang terdengar. Keduanya, jawabnya lirih, hampir seperti bisikan. Dukun itu mengajarkannya tipis-tipis. Sepertinya sudah terbiasa dengan kesukaan semacam ini. Ia mengambil sebuah botol kecil berisi bubuk putih dan menyerahkannya pada Reza. "Taburkan ini ke dalam minumannya. 3 malam berturut-turut. Jangan berlebihan, cukup sejumput. Dalam waktu seminggu, dia akan mencarimu sendiri." Tapi ingat, suara dukun itu menurun, menjadi lebih berat dan menyeramkan. Setiap guna-guna ada bayarnya. Semakin kuat pengaruhnya, semakin besar bayangan yang akan mengikutimu. Reza tidak peduli. Ia sudah terjebak dalam keinginan gelapnya. Ia hanya mengangguk, membayar sejumlah uang yang sudah ia siapkan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Malam pertama, ia mencampurkan bubuk putih itu ke dalam teh manis Laila. Gadis itu bergaul dengan senyum lembut, tidak menaruh curiga sama sekali. Reza mengamati setiap gerakan Laila saat ia menyesap teh itu perlahan, merasakan degup jantungnya meningkat. Saat Laila meneguk teh itu hingga habis,
dan mengucapkan terima kasih dengan suara lembutnya. Reza merasa bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah ia ketuk. Malam itu berlalu tanpa kejadian berarti. Tapi Reza tak bisa tidur dengan tenang. Ia terus memikirkan Laila, bagaimana pengaruh guna-guna itu mulai bekerja di dalam tubuhnya. Bagaimana benih perasaan yang tidak seharusnya mulai tumbuh. Rina terlelap di sana. Napasnya teratur, sama sekali tidak menyadari bahwa suaminya tengah larut dalam rencana gelapnya sendiri. Keesokan harinya, perubahan kecil mulai terlihat pada Laila. Gadis itu lebih sering menatap Reza tanpa alasan yang jelas. Tatapannya kosong sesaat, lalu tergesa-gesa mengalihkan pandangannya setiap kali Reza menangkapnya. Ia tampak bingung, seolah sedang merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Namun bagi Reza semua ini hanyalah permulaan. Malam kedua, ia kembali melakukannya. Kali ini ia memastikan bahwa Laila minum teh buatannya sendiri. Ia mencampurkan bubuk putih itu dengan hati-hati, memastikan takaran yang diberikan oleh dukun tidak berlebihan. Laila minum tanpa curiga. Namun kali ini setelah beberapa tegukan, gadis itu menggigit bibirnya sendiri dengan ragu. Napasnya sedikit lebih berat, dan ada rona merah samar di pipinya. "Kak Reza," Laila memanggil dengan suara lirih. Sedikit serak, jantung Reza berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah, berusaha menjaga ketenangannya. "Ada apa, Laila?" tanyanya. Mencoba rasanya biasa, Laila menggeleng pelan, seperti sedang berusaha memahami sesuatu yang tak ia mengerti. Ia menatap tangannya, lalu kembali menatap Reza dengan ekspresi bingung. "Entahlah, aku merasa aneh," gumamnya. "Seperti aku tidak bisa berpikir jernih." Reza tersenyum tipis menahan kegembiraan yang meluap-luap di dadanya. "Mungkin kamu hanya lelah, istirahatlah," katanya terdengar wajar. Laila mengangguk pelan, tapi ekspresi bingung itu tetap bertahan di wajahnya. Malam ketiga guna-guna itu mulai mencapai puncaknya. Laila tampak kehilangan kendali atas dirinya. Ia sering mendekati Reza, tanpa sadar, mencari alasan untuk berbicara dengannya, meskipun tanpa topik yang jelas. Kadang-kadang ia terlihat termenung dengan mata kosong, berbicara sedikit terbuka, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Saat malam tiba, Rina sudah lebih dulu masuk ke kamar untuk tidur. Reza tetap berada di ruang tamu, pura-pura membaca buku, meskipun pikirannya terisi penuh pada satu hal, menunggu Laila. Dan akhirnya, dia datang. Laila berdiri di ambang pintu dengan gaun tidur tipis yang menempel di tubuhnya. Wajahnya agak pucat, tetapi matanya redup dan basah, seakan-akan dilanda perasaan yang tak mampu ia jelaskan. "Kak," suaranya nyaris seperti bisikan. Reza menatapnya dengan penuh kemenangan. Ia bisa merasakan bahwa guna-guna itu telah bekerja dengan sempurna. Laila tak lagi memiliki kendali penuh atas dirinya. "Aku merasa aneh," lanjutnya dengan suara bergetar. Reza bangkit dari kursinya, mendekatinya perlahan. Ia melihat tangan Laila sedikit gemetar, seperti seseorang yang sedang berusaha melawan sesuatu yang tak kasat mata. "Kemarilah," bisik Reza, dan malam itu, batas terakhir antara mereka hancur. Laila menyerahkan dirinya tanpa perlawanan, tanpa kesadaran penuh terperangkap dalam jerat pengasih yang telah Reza siapkan. Di kamar sebelah Rina masih tertidur pulas, sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu yang kelam telah terjadi di rumahnya sendiri. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Sejak guna-guna bekerja sepenuhnya, Laila tak lagi seperti dirinya yang dulu. Pagi setelah malam penuh dosa itu, ia berjalan dengan sinyal. Matanya sembab, meskipun tidak menangis. Ia duduk di meja makan, menunduk, memainkan sendok di tangan, tanpa nafsu makan. Rina yang tak menyadari apapun hanya mengira adiknya kurang tidur. "Kau sakit, Laila?" Laila mengangkat kepalanya, tersenyum tipis. "Tidak, Kak. Hanya merasa sedikit lelah." Reza memperhatikan Laila dari balik koran yang ia pegang. Mata gadis itu seolah mencari-cari sesuatu. Dan ketika melihat mereka bertemu, Laila langsung menunduk dengan napas bergetar. Rina tidak menyadari perubahan kecil ini. Ia terlalu percaya pada suaminya, pada adiknya sendiri. Ia tidak tahu bahwa malam sebelumnya, tepat di balik dinding kamar mereka, dosa telah tertanam di dalam rumah tangga mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan gelap itu terus berlanjut. Laila menjadi semakin tergila pada Reza.
Lebih dari yang ia sadari sendiri. Ia tidak bisa menahan getaran di tubuhnya. Setiap kali berada di dekat kakak iparnya, ada rasa haus yang tidak bisa ia jelaskan. Dorongan kuat yang membuatnya selalu ingin berada di kedamaian. Menyentuhnya. Merasakan kehangatannya. Reza memanfaatkan keadaan itu dengan sempurna. Mereka sering mencari waktu. Ketika Rina sedang pergi ke pasar, atau sedang tertidur lelap. Di saat-saat itulah, mereka membiarkan nafsu menguasai mereka. Tenggelam dalam gairah yang tak wajar. Namun, kebahagiaan yang datang dari kegelapan tidak akan bertahan lama. Suatu malam, Laila mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Ia melihat dirinya berdiri di dalam ruangan gelap, dan di sekelilingnya terdapat bayangan hitam yang bergerak pelan. Di sekelilingnya, seperti kabut yang dingin. Di tengah kegelapan itu, muncul sesosok wanita berbaju putih. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. Berhenti sebelum terlambat. Laila terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memegang dadanya yang berdegup kencang. Napasnya memburu. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ada perasaan tak nyaman yang menggelayuti dirinya. Sejak malam itu, mimpi itu terus menghantuinya. Setiap malam, sosok wanita berbaju putih itu kembali muncul dengan suara yang semakin keras. Di siang hari, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan hitam yang dulu hanya ada dalam mimpinya, kini mulai muncul di sudut kamar. Kadang-kadang, saat ia bercermin, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saya mulai takut. Namun, di balik ketakutannya ada sesuatu yang lebih menyesakkan. Dadanya perasaan rindu yang terus membara kepada Reza. Ia ingin menjauhi laki-laki itu, ingin melawan perasaan yang menghancurkannya dari dalam. Tapi semakin dia mencoba melawan, semakin kuat dorongan itu muncul. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya, seolah-olah jiwa bukan lagi miliknya sendiri. Malam itu, Rina terbangun dengan perasaan tidak enak. Hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengusik tidurnya. Ia melirik ke samping, melihat Reza tidur membelakanginya. Matanya beralih ke jam dinding pukul 2 pagi. Tiba-tiba, menangkap suara aneh. Suara bisikan. Rina mengernyit. Mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan keluar kamar. Rumah begitu sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berembus melalui celah jendela. Namun, saat ia melewati kamar Laila, langkahnya terhenti. Di dalam kamar itu, dia mendengar suara seseorang berbicara dengan pelan. Suara Laila. Jantung Rina berdebar kencang. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Aku telah ternoda. Suara Laila terdengar gemetar, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Rina merasa ada yang tidak beres. Dengan ragu, ia membuka pintu perlahan. Dan apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Laila berdiri di depan cermin, mengenakan gaun tidurnya yang kusut. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap bayangannya sendiri dengan pandangan kosong, sementara bibirnya bergerak mengulangi kalimat yang sama. Aku telah ternoda. Aku telah ternoda. Rina melangkah masuk. Tubuhnya merinding. Laila? Laila tidak menjawab. Matanya tetap tercakup pada cermin. Bibirnya masih bergetar. Namun tiba-tiba, ia berhenti. Seluruh tubuhnya kaku. Napasnya terhenti sejenak. Lalu, dengan perlahan, ia mengalihkannya ke Rina. Dan pada saat itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Laila tersenyum. Tidak tersenyum seperti biasa. Senyuman itu aneh, dingin, tidak wajar, seolah-olah bukan miliknya sendiri. Rina mundur sebentar. Bulu kuduknya semakin berdiri. Laila, kamu kenapa? Laila tidak menjawab. Tiba-tiba ia tertawa kecil. Suara tawa yang tidak seharusnya keluar dari mulut. Dan dalam sekejap, pandangan kembali kosong. Tubuhnya melemas. Dan ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Rina berteriak panik. Langsung berlari mendekati adiknya. Laila, sadarlah. Reza terbangun karena suara itu. Dan segera berlari ke kamar Laila. Saat melihat istrinya menangis, sambil memukul tubuh adiknya yang berkeringat di lantai, wajahnya langsung pucat. Apa yang terjadi? Tanyanya. Berusaha terdengar khawatir.
Meskipun di dalam dadanya ada ketakutan lain yang mulai menyebar. Rina menggeleng. Matanya jatuh. Aku tidak tahu, dia tiba-tiba pingsan dan dia bicara sendiri sebelumnya. Reza berlutut sambil menatap Laila dengan cemas. Tapi di balik ketakutannya, ada sesuatu yang lain, perasaan gelap yang mulai menjalari tubuhnya. Sesuatu yang tidak beres. Esoknya, Rina menemukan sesuatu yang semakin menguatkan ketakutannya. Saat ia sedang merapikan kamar Laila, ia menemukan sebuah kantong kecil di bawah tempat tidurnya. Kantong itu berisi bubuk putih, sesuatu yang ia tahu tidak seharusnya ada di sana. Bersama kantong itu, ada selembar kertas berisi tulisan yang tidak ia mengerti. Inti mantra yang tampak mengerikan. Dada Rina berdebar keras. Ia tahu ini bukan sesuatu yang biasa. Dengan hati yang gemetar, ia membawa kantong dan kertas itu ke seorang ustaz yang ia kenal. Sang ustaz menatap benda-benda itu dengan ekspresi serius sebelum akhirnya berbicara. Ini guna-guna pengasih. Katanya dengan suara berat, seseorang telah mengikat hati dan tubuh adikmu dengan ilmu hitam. Ia telah dikendalikan oleh sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Wajah Rina memucat, jari-jarinya menggenggam kain rok yang dikenakannya. Siapa yang bisa melakukan ini? Tanyanya lirih. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia sudah memiliki dugaan yang mengerikan. Sang ustaz menatap dalam-dalam. Biasanya, guna-guna semacam ini dilakukan oleh seseorang yang menginginkan hubungan terlarang. Tapi ingat, setiap perbuatan seperti ini memiliki harga. Semakin kuat guna-guna yang digunakan, semakin besar bayangan yang akan menuntutnya. Hati Rina mencelos. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak ingin percaya. Tapi hatinya tahu. Malam itu, Rina pulang dengan perasaan campur aduk, takut, marah, jijik. Ia masuk ke rumah tanpa suara. Matanya mencari-cari sosok suami. Dan saat ia melihat Reza duduk di ruang tamu, dengan ekspresi yang tampak penuh rasa bersalah, hatinya langsung meledak dalam kemarahan yang tak terbendung. Aku tahu apa yang telah kau lakukan, bisiknya dengan suara dingin. Reza menoleh, wajahnya langsung berubah. Rina, aku, tiba-tiba, histeris menggema dari dalam kamar Laila. Suara yang bukan hanya tangisan, tapi seolah-olah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terjadi di sana. Rina dan Reza berlari ke kamar Laila. Tetapi saat mereka membuka pintu, Laila tergeletak di lantai. Tubuhnya membiru. Matanya terbelalak ke atas, mulutnya terbuka. Tapi bukan suara yang keluar. Rina menangis histeris, berusaha mendekati adiknya, tapi sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya. Udara di dalam kamar tiba-tiba berat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dalam gelap, suara bisikan terdengar. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Reza mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Siapa? Siapa itu? Suaranya bergetar. Laila tiba-tiba terangkat dari lantai, berbaring melayang dengan posisi aneh. Seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggamnya. Matanya kini hitam legam, kosong, dan tak bernyawa. Bibirnya tersenyum. Tapi senyum bukan Laila. Hukuman telah datang. Tiba-tiba, tubuh Laila terjatuh dengan keras ke lantai. Ia terbatuk. Lalu teringat. Rina segera berlari ke arahnya, memeluk tubuh adiknya yang lemas. Laila, Laila, sadarlah. Air matanya bercucuran, memohon agar adiknya kembali. Namun perhatian Rina segera beralih ke Reza. Suaminya kini terduduk di lantai. Matanya liar, tubuhnya bersandar. Sesuatu yang tak terlihat sedang menariknya ke dalam kegelapan. Tangan-tangan hitam menunjukkan dari bayangannya sendiri, melilit kakinya, menyeretnya ke dalam mimpi. Rina, tolong aku. Reza meronta, mencoba berpegangan pada apapun yang bisa menyelamatkannya. Tapi semakin melawannya, semakin cepat tubuhnya terseret. Rina menatap dengan air mata yang masih mengalir. Tetapi kini bukan lagi air mata kepedihan, melainkan kebencian. Dan kebencian. Kau sendiri yang membawa kegelapan ini ke rumah kita. Bisiknya dingin. Reza menjerit ketika tubuhnya semakin tertarik ke dalam bayangan yang kini membentuk lubang pekat di lantai. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang. Lubang hitam itu mengecil, lalu hilang. Hanya ada lantai kayu yang dingin tanpa jejak Reza. Hening. Rina terisak, masih memeluk Laila yang kini mulai bergerak pelan. Gadis itu membuka matanya,
menatap kakaknya dengan kebingungan. "Kak, apa yang terjadi?" Suaranya lemah, seperti baru saja terlepas dari cengkeraman sesuatu yang mengerikan. Rina memeluknya erat. Semua sudah berakhir. Namun, saat Rina menatap ke sudut kamar, bulu kuduknya kembali berdiri. Di sana, dalam bayangan yang remang, sepasang mata mengintai mereka. Sepasang mata penuh balas dendam yang belum benar-benar pergi.